dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Tuntun hidupku Bapa, besar setiamu Tuhan. Akulah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Amin, haleluya. Agar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin, haleluya. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Amin, haleluya. Besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Amin, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Amin. Pimpin kami ya Tuhan, besar setiamu Tuhan. Haleluya. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mulialah nama-Mu Tuhan, haleluya. Dan ajaib jalan, pimpin kami di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, haleluya. Dan ajaiblah jalan-Mu. Amin, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Amin, haleluya. Besar setiamu Tuhan, haleluya. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi.
Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami selalu bersyukur, terima kasih kepadamu, dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus yang agung, mulia, sempurna, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Dan ajaiblah jalan-Mu. Amin, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Pimpin kami, Bapa besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Agunglah karya-Mu. Amin, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin, haleluya. Yesus, kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memujiakan Engkau, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Bapa. Kalau Kau izinkan kami dapat tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, selalu kami andalkan Engkau Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami datang kepadamu Yesus. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Dan ajaib jalan-Mu. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Kuduskan hati kami, sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kuduskan kami oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Kuduskanlah kami di dalam firman-Mu, biar kami melangkah di dalam rencana-Mu yang agung. Sempurna jalan-Mu Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Agunglah jalan-Mu, sempurnalah jalan Tuhan Yesus yang ku cinta. Amin, haleluya. Sempurna jalan-Mu, kuduslah nama-Mu, agung mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan tubuh jiwa roh kami, sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati dan pikiran telinga kami, anak-anak-Mu kami semua. Biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu Yakub Rahmat berdoa, dan kami semua berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ini bukti nyata. Waktu senantiasa menyertai kita Yesus yang luar biasa. Waktu boleh berubah Bapak Ibu ya. Sekarang sudah masuk di dalam Rabu pagi tanggal 26 Januari 2022. Rasanya masih baru kita masuk 1 Januari. Waktu berjalan terus, sekarang kita mau memasuki tanggal 31 Januari. Coba ini, begitu cepat Bapak Ibu. Tidak terasa.
Waktu-waktu yang saya jalani bersama Bapak Ibu, baca firman Tuhan pagi malam, tapi kasih setia Tuhan senantiasa bersama kita. Oleh karena itu mari saudara, ya ini bukti nyata. Ini bukti nyata Bapak Ibu, saya senantiasa sehat, Bapak Ibu senantiasa sehat, karena duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Kita mau seperti Maria Bapak Ibu, mau selalu terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Mau selalu utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan selalu saya berkata, tahun 2022 adalah tahun di mana Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai sentral hidup kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Fokus kita kepada Tuhan. Maka kata firman Tuhan, kalau kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan mau supaya kita menikmati kemuliaan Tuhan tiap hari, setiap saat. Maka dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Standarnya surga. Karena kerinduan Tuhan hari demi hari, kita menikmati suasana surga, menikmati kerajaan Allah. Supaya kita selama hidup di dunia, nah kerajaan Allah terjadi di muka bumi. Ini maksud Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan itu raja di atas segala raja. Kita anak raja. Makanya bangga kita punya Tuhan Yesus. Maka saya selalu bersuka cita, bergairah selalu kalau baca firman Tuhan. Ini pegangan yang hidup. Ini tulisan yang hidup, bukan tulisan mati. Hidup Yesus itu. Dahsyat Tuhan itu, saya cinta. Sampai kapanpun saya hidup bagi Kristus, mati buat Kristus. Hidup mati, apapun yang terjadi, tetap tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sudah saya katakan, kalau kita bersama Yesus biarpun tetap neraka, tapi kalau bersama Yesus neraka bisa jadi surga. Oh, bangga Yesus. Terbukti nyata waktu Raja Nebukadnezar ya akan menghukum Sadrak Mesak Abednego ya di dapur api 7 kali panas. Nanti kita akan baca nanti sampai di kitab Daniel. Lakukan dengan setia. Senantiasa kita bergairah kalau baca firman Allah, kita gali firman Allah ini. Sebab Yesus itu hidup. Yesus luar biasa. Dan ternyata pada waktu Sadrak Mesak Abednego dihukum oleh Raja Nebukadnezar, pikir raja mati nih Sadrak Mesak Abednego. Karena dipanasi 7 kali. Tapi dia tidak tahu bahwa Sadrak Mesak Abednego dan kita punya raja di segala raja. Punya Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rencanamu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan damai sejahtera tidak pernah gagal. Asal kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam jalurnya Tuhan. Ada di dalam jalannya Tuhan. Ada di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin kita kalau perjanjian lama, di pagi hari perjanjian lama, saudara, kalau malam hari perjanjian baru, rutin terus kita lakukan dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tahu-tahu kita diangkat rapture Bapak Ibu, dan kita langsung mendengar khotbah dari Tuhan Yesus. Saya rindu dengar langsung suaranya Tuhan Yesus. Khotbah Yesus yang dahsyat, saudara. Suaranya Yesus yang dahsyat. Oh, dahsyat Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, engkau pangkat sempurna Tuhan. Tidak tak tandingannya. Oh Yesusku luar biasa, saya cinta Tuhan. Saya mengasihi engkau Tuhan. Jadikan kami semua hamba-hambamu, anak-anakmu selalu mengutamakan engkau, cinta Yesus di atas segala-galanya. Karena Tuhan itu hidup, dia dahsyat, ajaib di atas segala-galanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Bergairah, saya selalu tidak mau berhenti. Bila perlu 24 jam saudara, saya tidak tidur mau saya. Benar saudara. Kalau buat Yesus, saya katakan bisa terjadi kerajaan Allah di muka bumi. Kerajaan Allah turun dalam rumah tangga kita. Kerajaan Allah turun dalam pekerjaan. Dalam apapun juga, dalam pelayanan apapun, kita menikmati kuasa kebesaran Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan itu dahsyat. Mulut saya bersuara, bisa semangat. Ini karena anugerah Tuhan. Saya semangat karena roh Allah berapi-api dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak mau berhenti rasanya saya. Mati buat Kristus. Pesan Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 1:21. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Karena Yesusku luar biasa. Mari saya mau baca 1 Samuel pasal 23. Puji Tuhan, kemarin pasal 22. Sekarang nyata Tuhan sertai kita di pasal 23. Lama-lama selesai 1 Samuel, memasuki 2 Samuel. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau baca ayat pertama. Diberitahukanlah kepada Daud, begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota-kota Keila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah kau akan pergi melawan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah
kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Keila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini dia Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keila. Ia berperang lawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikian Daud menyelamatkan penduduk Keila. Amin. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud di Keila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Keila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Keila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukan kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Keila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup ini penuh dengan peperangan. Dalam nama Yesus, setiap saudara semua diberkati Tuhan. Karena kita melangkah berperang bersama dengan Tuhan. Seperti Daud selalu tanya kepada Tuhan, apa yang hendak dikerjakan, selalu tanya kepada Tuhan. Seperti di ayat yang kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Artinya dalam kehidupan kita sama. Apapun pekerjaan Bapak Ibu, apapun kegiatan dalam pelayanan, apapun yang hendak kita kerjakan, saya katakan sudah, sentralnya Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan adalah pusat dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, apapun yang hendak kita kerjakan, A sampai Z totality yang kita kerjakan, selalu andalkan Tuhan. Jangan pernah kesampingkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Dalam seluruh aspek hidup kita, selalu tanya sama Tuhan. Kalau tanya sama Tuhan, dia sumber kekuatan kita. Dia sumber perlindungan kita. Maka Tuhan jawab. Coba. Kalau kita berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Karena sesuai dengan firman Tuhan sebagai ayat terakhir. Kolose pasal 3:17. Ini penting saudara. Kalau kita andalkan Tuhan beda. Bukan andalkan kekuatan kita. Andalkan kekuatan Yesus. Kalau Yesus bersama kita, siapa lawannya? Kolose pasal 3:17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini menjadi sentral kita Tuhan Yesus. Inilah anak-anak Tuhan yang selalu utamakan Tuhan. Biasakan kita dalam seluruh aspek hidup kita. Seluruh kehidupan kita totalitas. Selalu Yesus. Nomor 1 Yesus. Nomor 2 Tuhan Yesus. Nomor 3 Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus tidak ada diri kita. Kalau diri kita ada nomor 1, nomor 2 kita, Tuhan angkat tangan. Ya. Tapi kalau kita berserah total kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, perkara besar terjadi. Oleh karena itu mari kita belajar saudara. Seperti Daud, ia itu selalu tanya kepada Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Dan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ini bukti nyata. Saudara dan saya tiap kali saya bacakan firman Tuhan pagi dan malam. Kita sehat kok. Saya tidak pernah sakit dalam nama Tuhan Yesus. Jauh tuh sakit penyakit. Jauh tuh dari Omikron. Dalam nama Yesus termasuk saudara semua. Saya doa. Supaya setiap kita semua diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati. Pekerjaan diberkati. Pelayanan diberkati.
bisnis diberkati. Apa yang kita kerjakan, andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kamu. Kamu diam saja. Diam hati membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita mau senantiasa minta sama Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari. Agar hidupku senantiasa menjadi hidup yang berkenan. Mendapatkan hati yang bijaksana. Karena Tuhan Yesus, Dia besar. Dia ajaib. Ajaib jalanmu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Ajaiblah jalanmu. Amin. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Amin. Haleluya. Oh besar setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Agunglah karyamu. Amin. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Haleluya. Mulia namamu Tuhan. Haleluya. Dan ajaib jalanmu. Amin. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu, setiap jalan hidup kita, tiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Agunglah karyamu. Amin. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih pada Engkau Bapa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa andalkan Tuhan seperti doa Raja Daud tadi. Daud selalu andalkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Maka Tuhan berperang ganti kita. Dan kita akan lebih dari pemenang. Dalam Roma 8:37. Kita akan tampil lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.